Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ria. Wah, gimana kabarnya? Katanya kemarin Bu Ria pengen ngobrol dengan saya nih. Apa yang Bu Ria ingin sampaikan kepada saya? Waalaikumsalam, Pak Wanton. Ya, kemarin saya memang mencari panjenengan untuk sharing masalah pembelajaran matematika yang berkaitan dengan calistung. Karena banyak anak-anak yang kurang paham dengan materi terakhir ini. Jadi mereka bilang itu matematika itu pelajaran yang tidak menyenangkan. Baik Bu Ria, jadi itu yang terjadi di kelas 1 ya Bu. Lantas situasi ideal apa yang Bu Ria inginkan? Saya itu ingin saat saya mengajar matematika, anak-anak bisa antusias, Pak. Fokus mendengarkan atau menyimak apa saja yang saya sampaikan. Dan mereka bisa menguasai materi. Maaf Bu Ria, saat ini pembelajaran menyenangkan yang Bu Ria ajarkan itu yang seperti apa ya? Bisa tolong diceritakan? Saat ini saya mengajar anak-anak itu dengan memberikan materi berupa tayangan PPT, melihat YouTube, dan menggunakan buku paket. Tetapi sepertinya anak-anak masih tetap tidak bersemangat. Saat saya suruh maju, mereka tidak ada yang mau maju. Kemudian saat saya beri pertanyaan, mereka tidak ada yang mau menjawab. Bahkan ada anak yang saat saya mengajar selalu membuat alasan izin keluar untuk merauti pensil, Pak. Padahal saya sudah berusaha loh membuat PPT sendiri, mencari YouTube, dan menggunakan buku penunjang yang lainnya. Baiklah, pada saat saya mendengarkan apa yang Bu Ria jelaskan, saya menangkap adanya keinginan dari Bu Ria untuk terus berusaha ya, agar anak-anak itu mempunyai motivasi untuk terus belajar di kelas, agar mereka merasa senang dalam melakukan pembelajaran matematika. Apa betul seperti itu, Bu? Betul, Pak. Saya sudah membuat PPT, membawa buku pelajaran, dan saya membuat kelompok. Saya minta anak-anak untuk bekerja sama mengerjakan tugas. Tetapi ya itu, anak-anak seperti bosan dengan metode yang saya berikan tentang pembelajaran calistung ini. Jadi Bu Ria sudah berusaha maksimal untuk memberikan materi pembelajaran matematika di kelas ya. Kalau menurut Bu Ria, dasar apa yang saat ini Bu Ria hadapi, pembelajaran matematika seperti apa yang paling ideal untuk dilakukan di kelas 1 Bu? Ya, saya ingin anak-anak itu bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik, memahami materi, kemudian melakukan pembelajaran matematika dengan benar. Mau maju ke depan untuk mengerjakan soal di papan tulis dan belajarnya juga dengan hati yang senang, Pak. Baiklah, di antara hal tersebut, bagian mana yang ingin Bu Ria kembangkan lebih dalam lagi? Saya ingin mengembangkan bagaimana saya nanti bisa menciptakan pembelajaran matematika dengan semangat, efektif, dan menyenangkan. Oh, jadi Bu Ria di sini ingin mengembangkan pembelajaran matematika yang efektif dan menyenangkan ya. Indikator apa dalam pembelajaran efektif dan menyenangkan tersebut menurut Ibu Ria? Jadi indikatornya itu, Pak, semua murid saya nanti bisa memahami konsep pembelajaran, kemudian melakukan praktek mengerjakan soal matematika dengan benar dan mudah. Mereka juga bisa menikmati proses belajar dengan baik. Oh, baik. Jadi indikatornya adalah murid bisa memahami pembelajaran matematika dengan benar dan melakukan pembelajaran matematika serta menikmati proses belajarnya. Berhubung dengan tujuan tersebut, jika dibuat dari skala 0 sampai 10, artinya Bu Ria bisa memenuhi dan melaksanakan pembelajaran matematika tersebut secara ideal, dan 0 belum bisa memenuhi. Kalau menurut Bu Ria sendiri, sekarang Bu Ria ada di angka berapa ya? Kalau menurut saya skala 0 sampai 10, saya masih di angka 5, Pak. Di angka 5. Seperti apa nih Bu di angka 5 tersebut? Bisa dijelaskan? Di angka 5 ini karena pembelajaran saya itu baru mengakomodasi aspek pengetahuan. Saya belum mengajak anak untuk belajar dari media pembelajaran, baik dari PPT maupun YouTube. Oke lah. Jadi Bu Ria ingin meningkatkannya menjadi level berapa ya Bu depannya? Saya ingin meningkatkan ke level 8 dulu, Pak. Oh, baiklah.
Jadi ingin meningkatkan ke level 8. Nah, level 8 itu seperti apa ya Bu? Nantinya saya akan melakukan pembelajaran tidak hanya pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga akan memperbanyak pada aspek keterampilan menghitung, membaca, dan menulis. Saya ingin membawa anak-anak belajar dengan PPT dan juga YouTube. Nah, nanti setelah mereka menguasai pengetahuan, untuk melatih keterampilan berhitungnya, saya akan mengajarkan dengan media yang lain yang lebih menyenangkan bagi anak-anak. Nah, jadi itu semua adalah hal yang ingin Bu Ria lakukan. Lalu apa lagi hal yang ingin Bu Ria lakukan agar pembelajaran itu lebih menyenangkan bagi anak-anak? Oh iya, saya akan mengajak anak-anak untuk belajar matematika dengan metode yang menyenangkan yang lain yang sudah saya kuasai, Pak. Nah, lalu selain itu apa ada lagi Bu? Setelah semua rangkaian tadi dilakukan anak-anak, saya akan meminta mereka untuk mengerjakan latihan soal pembelajaran matematika pada hari itu. Itulah kapan Bu Ria akan melakukannya? Eh, Kemungkinan minggu ini sudah bisa saya mulai, Pak. Saya akan mengajak anak-anak untuk belajar agar menarik dengan YouTube, Simboa, dan dengan media yang lain lagi. Baiklah. Dan bagaimana cara Bu Ria untuk memastikan agar hal tersebut bisa berjalan dengan baik? Nantinya saya akan membuat catatan pribadi guru terkait dengan perkembangan anak-anak tersebut, Pak. Baiklah. Kemudian siapa lagi yang bisa Bu Ria minta tolong untuk memastikan bahwa semua itu tadi bisa berjalan dengan lancar? Yang pertama pastinya dari kepala sekolah untuk menunjang sarana dan prasarana yang saya butuhkan, Pak. Kemudian dukungan dari orang tua murid itu sendiri dan anak-anak yang saya ajar juga para rekan-rekan satu sekolahan begitu, Pak. Baiklah, baiklah Bu Ria, untuk 2 minggu lagi kita akan bertemu dan Bu Ria bisa menyampaikan progres dari apa yang telah Bu Ria lakukan tadi. Apakah pembelajaran yang efektif dan menyenangkan tadi sudah tercapai? Apa yang Ibu simpulkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Berarti pembelajaran matematika yang efektif dan menyenangkan itu merupakan pembelajaran yang tidak hanya dilihat dari aspek pengetahuan saja, tapi juga keterampilan berhitung. Nah, untuk melatih anak-anak kita dengan keterampilan, maka dibutuhkan media pembelajaran yang tepat. Selain itu, agar anak dapat senang dengan pembelajaran berhitung, maka nanti akan saya ajak untuk melihat YouTube agar lebih memahami dengan cara-cara yang berbeda sehingga anak-anak bisa mengerjakan matematika dengan lebih mudah lagi. Oke, baiklah Bu Ria. Di akhir pertemuan kita kali ini, apa yang Bu Ria bisa dapatkan dari tujuan awal yang tadi Bu Ria sampaikan? Jadi dari percakapan kita ini, Pak, saya jadi lebih terbuka wawasannya dalam melakukan pembelajaran matematika yang efektif dan menyenangkan. Terima kasih ya, Pak, sudah berbincang-bincang dengan saya. Saya jadi lebih memahami apa yang ingin saya lakukan nantinya. Baik, Pak, terima kasih atas semua yang sudah jenengan kemukakan kepada saya. Saya izin untuk kembali ke kelas lagi nih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Sama-sama Bu Ria. Waalaikumsalam.